Halo anak-anak kelas 12 IPS, bertemu kembali dengan Ibu Maria Jenny Elsiana dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 12 IPS. Nah anak-anak, Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tetap semangat. Materi kita kali ini yaitu membangun persaudaraan sejati melalui kerjasama antarumat beragama dan berkepercayaan lain. Selamat belajar! Kehidupan rukun dan damai antar pemeluk agama menjadi dambaan seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, kehidupan rukun dan damai tersebut belum dapat dinikmati sepenuhnya karena masih ada konflik yang bernuansa agama. Konflik ini terjadi antara lain karena seringkali menyalahgunakan agama untuk kepentingan tertentu, misalnya demi kekuasaan. Selain itu, orang kadang kurang mendalami agamanya dan kurang memahami agama orang lain sehingga sangat mudah sekali diadu domba. Gereja mengajarkan kepada kita untuk menghormati agama-agama dan kepercayaan lain, sebab dalam agama-agama itu juga terdapat pula kebenaran dan keselamatan. Nah, jadi anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran ini, kalian akan dibimbing untuk sungguh memahami dan menghayati makna dan hakikat persaudaraan sejati melalui kerja sama yang baik dengan umat beragama lain di seluruh aspek kehidupan untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bersama. Gereja mengajarkan kepada kita untuk mengembangkan persaudaraan antar seluruh umat manusia. Maka sekarang kita akan melihat tentang ajaran gereja. Pada zaman sekarang ini, manusia semakin erat bersatu dan hubungan-hubungan antara pelbagai bangsa semakin berkembang. Gereja mempertimbangkan dengan lebih cermat hubungannya dengan agama-agama yang bukan Kristiani. Dalam tugasnya mengembangkan kesatuan dan cinta kasih antar manusia, bahkan antar bangsa, gereja secara khusus mempertimbangkan hal-hal yang pada umumnya terdapat pada bangsa, manusia, dan yang mendorong semua bangsa untuk bersama-sama menghadapi situasi sekarang ini. Hal itu dikarenakan semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, dan Allah menghendaki setiap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Semua agama juga mempunyai satu tujuan terakhir, yakni Allah, yang penyelenggaraannya, bukti-bukti kebaikannya, dan rencana penyelamatannya meliputi semua orang, sampai pada terpilih dipersatukan dalam kota suci yang akan diterangi oleh kemuliaan Allah. Di sana, bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Nah, anak-anak, selain itu, kalian juga bisa melihat dalam ajaran kitab suci dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37, yaitu tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Berikut ini ada beberapa jenis dialog dalam kehidupan antar umat beragama yang dapat kita kembangkan di Indonesia. Yang pertama yaitu dialog kehidupan. Dialog kehidupan diperuntukkan bagi semua orang dan sekaligus merupakan level dialog yang paling mendasar. Ciri kehidupan bersama sehari-hari dalam masyarakat majemuk yang paling umum dan mendasar ialah ciri dialogis. Nah, anak-anak, kita sering hidup bersama dengan umat beragama lain, baik itu di suatu lingkungan tertentu atau di daerah tertentu. Nah, dalam hidup bersama itu, kita tentu berusaha untuk saling bertegur sapa, saling bergaul, saling mendukung, dan saling membantu satu sama lain. Hal itu dilakukan bukan saja demi tuntutan sopan santun dan etika pergaulan, tetapi juga tuntutan iman kita. Selanjutnya, yang kedua yaitu dialog karya.
Yang dimaksud dengan dialog karya adalah kerjasama yang lebih intens dan mendalam dengan para pengikut agama-agama lain. Sasaran yang hendak diraih jelas dan tegas, yakni pembangunan manusia dan peningkatan martabat manusia. Nah, anak-anak, bentuk dialog semacam ini sekarang kerap berlangsung dalam kerangka kerjasama organisasi-organisasi internasional, di mana orang-orang Kristen dan para pengikut agama-agama lain bersama-sama menghadapi masalah-masalah dunia. Nah, jadi anak-anak, dalam hidup bersama dengan umat beragama lain, kita sering diajak dan didorong untuk bekerja sama demi kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih luas dan luhur. Kita bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian kegiatan sosial karitatif misalnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, kita dapat lebih saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga yaitu dialog pengalaman iman. Dialog pengalaman iman dan pengalaman keagamaan merupakan dialog tingkat tinggi. Dialog pengalaman iman dimaksudkan untuk saling memperkaya dan memajukan penghayatan nilai-nilai tertinggi dan cita-cita rohani masing-masing pribadi. Nah, jadi anak-anak, dalam hidup beriman, kita saling dapat memperkaya walaupun berbeda agama. Ada banyak ajaran iman yang sama, dan juga ada banyak visi dan misi agama yang sama. Lebih dari itu, semua orang ternyata mempunyai perjuangan yang sama dalam menghayati ajaran imannya. Dan dalam hal ini, kita dapat saling belajar, saling meneguhkan, dan saling memperkaya antar umat beragama yang lainnya. Selanjutnya, kita dapat memperoleh banyak hal dari apa yang kita pelajari dari agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, aliran kepercayaan, dan agama asli. Berikut di antaranya. Yang pertama, dari agama Islam kita dapat belajar sikap pasrah, kepercayaan yang teguh pada Allah yang Maha Esa, ketekunan dalam berdoa secara teratur, dan sikap tegar menolak kemaksiatan. Yang kedua, dari agama Hindu dan Buddha juga aliran kepercayaan, kita dapat belajar misalnya tentang penekanan pada hal-hal batin. Agama Hindu dan Buddha sangat menekankan doa batin, meditasi, dan kontemplasi. Selanjutnya, dari agama Konghucu atau juga agama Buddha, kita dapat belajar tentang penekanan dan penghayatan umatnya pada hidup moral dan perilaku. Karena mereka sangat menekankan praktek hidup yang baik. Agama Konghucu dan agama Buddha adalah agama moral. Selanjutnya, dari aliran kepercayaan dan agama asli, kita dapat belajar tentang kedekatan mereka pada alam lingkungan hidup. Agama asli percaya akan keharmonisan seluruh kosmis. Ada mata rantai kehidupan yang melingkupi seluruh alam raya yang tidak boleh dirusakkan. Nah, jadi oleh sebab itu anak-anak, umat agama asli selalu membuat upacara sebelum mereka mengolah tanah atau menebang pohon, semacam tindakan minta izin kepada sesama saudara sekehidupan. Jadi dalam gerakan melestarikan ekologi saat ini, rupanya kita juga perlu menimba inspirasi dari agama asli ini. Selanjutnya, kita akan melihat sikap-sikap yang perlu kita miliki. Yang pertama, bersikap dewasa, kritis, agar agama tidak diperalat demi kepentingan politik dan ekonomi. Yang kedua, menjauhkan diri dari setiap provokasi yang muncul dari fanatisme buta. Dan yang terakhir, berani mencegah terjadinya pencemaran terhadap simbol-simbol agama manapun. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang baru. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Thank you and God bless us. Sampai jumpa.